Dan kita akan melanjutkan melihat situasi terkini di Desa Mekarsari, Kampung Panembangan Girang bersama rekan kami Cahyat Supriyatna. Cahyat, Anda masih bersama saya, Cahyat? Baik, masih. Cahyat, saya belum bisa mendengar suara Anda, Cahyat. Iya. Cahyat, untuk tenda tadi sempat disampaikan oleh salah satu warga, Ibu Dede, ini tendanya swadaya dan hanya mampu menampung 20 orang kurang lebihnya. Lantas untuk bantuan tenda, sudahkah ada pendataan dari teman-teman relawan ataupun pemerintah? Iya. Untuk sejauh ini saya berada di lokasi di Desa Mekarsari ini, terpantau memang tidak ada satu relawan pun yang mendampingi posko yang dibuat oleh warga setempat. Bisa kita lihat di tenda dari Kemensos cuman satu, dari bantuan cuman satu ini, dan selebihnya warga membuat tenda ala kadarnya menggunakan terpal begitu. Baik, berarti warga di Desa Mekarsari ini hanya mendapatkan bantuan satu tenda, selebihnya ini swadaya dari warga. Lantas untuk bantuan selain tenda, apa saja yang sudah diterima oleh masyarakat Desa Mekarsari? Untuk bantuan yang sudah diterima sementara ini sembako dan bahan baku lainnya begitu. Namun warga juga masih kekurangan dari selimut dan air minum begitu. Cahyat, Anda bisakah mewawancarai salah satu warga, kurang lebih apa sebenarnya yang paling mereka butuhkan saat ini pasca 4 hari gempa? Baik. Ya, Bapak izin sebentar, boleh minta waktu sebentar? Oh iya, ya Bu, bisa dijelaskan dulu barangkali kebutuhan apa aja sih yang paling mendesak di posko pengungsian ini? Yang itu obat-obatan buat anak-anak. Kadang-kadang kan kalau anak angin kan panas, udah gitu kayak kasur, selimut juga kurang. Apalagi kalau bantal mah memang udah jarang bertiga kongsi-kongsi satu bantal kayak gitu. Baju juga kadang-kadang kan sekarang hujan, mau jemur susah kayak gitu. Tapi kalau baju sih masih bisa pakai kayak gitu. Air juga susah mau ngambil, mau ke rumah takut. Jadi kayak gitu. Takut soalnya rumahnya udah mau roboh. Udah roboh jadi susah kalau misalkan itu juga mau ambil air. Kadang-kadang kalau mau ke toilet juga ke rumah udah mau cepet-cepet aja keluar. Takut aja. So, dari tadi pagi udah hampir mau 12 kali lebih. Tadi jam 1.44 udah gede banget. Udah terus jam 4 ada lagi. Kalau yang kecil-kecil itu sering, tapi kalau yang gedenya tadi udah 2 kali. Ya jadi takut kalau mau ke rumah, mau sholat juga wudunya cepet-cepet. Kayak berasa wusu atau enggak gitu. Oh iya, kalau air minum ya kemarin juga sampai habis, minta ke yang sebelah, ke sebelah nyari dulu. Itu kalau misalkan barang makanan paling banyak mie. Kalau mie kan udah kayak kembung gitu, dapur umum juga sekarang belum pada aktif. Belum pernah aktif, cuman baru sebentar udah pindah lagi. Belum, iya belum ada dapur umum yang menetap. Saya nggak diurusin sama ini, seperti ya di desa kan harus ada dari pemerintah. Kan ini mah nggak ada yang bergerak, cuman anak muda. Berarti warga anak muda yang mengkondisikan posko ini, Pak? Ya. Seperti ini juga yang minta-minta tuh ke sana ke sini teh anak muda dari sini. RT RW mah nggak ada. Kalau untuk tenda bantuan seperti ini ada berapa sih? Cuman saya mah yang tahu mah ini aja. Cuma satu berarti ya? Nggak tahu ke sana kemana.
Soalnya kita takut mau jalan-jalan ngeliatnya juga. Sampai minjem-minjem ini terpa juga. Namanya minjem bukan kalau rusak harus diganti. Kalau untuk kebutuhan makan sendiri, berarti sejauh ini masih Beli sendiri. Sendiri cara-cara. Ya beli sendiri itu juga kalau misalkan warungnya buka. Kalau warungnya tutup takut. Nah, bantuan yang udah didapat seperti sembako tadi sudah. Udah ada. Ya, coba ya. Cuman ya kalau misalkan buat kayak tempat kelayakan buat tidur atau kayak gitu belum mencukupi lah. Soalnya kan keadaan sekarang hujan terus. Nah, untuk sembako yang didapat itu cukup atau? Kalau dibilang cukup, cumannya maksudnya kalau dikasih kayak mie kalau kayak gitu kan kalau buat anak nggak sehat ya, mendingan kayak dapur umum gitu kan. Kalau dapur umum kan bisa masak, jadi bisa kemakan buat semua anak kecil sampai orang tua bisa makan. Sendiri di postur. Dari semalam anak saya juga panas, udah berobat ke sana katanya harus dibawa ke rumah sakit, tapi saya takut. Soalnya kan panas, takutnya tipes katanya Bu. Kalau di sini cuma buat gawat darurat aja. Ada kan posko di sana yang kesehatan itu ya yang di depan. Cuman ya Bu kalau di sini cuma untuk yang gawat darurat aja. Kalau yang ini kayaknya harus ke rumah sakit. Tapi saya lebih takut kalau ke rumah sakit. Orang banyak yang Rumah sakitnya rubuh. rumah sakit aja. Jadi takut. Sedangkan obat belum ada yang mengkondisi, ada tapi belum maksimal. Ada obat udah ada masuk tapi belum maksimal. Kemarin juga udah ada yang dari kesehatan ke sini keliling. Cuman kebanyakan kehabisan obat. Jadi kan kebanyakan orang yang itu kali ya yang Baik anak-anak remaja atau lansia udah mulai merasakan ada. ya, ini baru sekarang ini suara ada, kemarin udah pada habis suara Saya juga. Yang paling ini apa sih, Bu? kalian pusing, mual, katanya itu dari efek stres sama kurang tidur katanya kayak gitu. Iya masih panik, orang mau tidur goncangan lagi udah bangun lagi. Saya juga mau masuk dari bawah kasur lantai basah juga tuh dibawa ke belakang dari sampai sakit begini nih. Iya. Bantal juga nggak ada tuh. Ada. Air minum sendiri. Kalau air Cuma minum ini Pak, aja. ada. Itu juga kalau mau itu katanya ada yang mau itu pasok air bersih Tapi nggak tapi belum datang. Harapannya buat pemerintah dari RT, RW, desa, tolonglah perhatikan orang-orang yang kecil. Jangan bilang, oh iya yang terdampak lebih buruk di sana. Kami pun sama terdampak meskipun tidak terlalu parah, tapi yang namanya lapar, kedinginan, kita sama. Jangan memperlihatkan, oh iya yang di sana lebih rusak. Tapi kan kita pun sama. Jangan bilang gimana seperti diskriminasi gitu. Jadi kita rumah tidak terlalu rusak, jadi tidak terlalu diperhatikan. Tapi kan kita sama-sama dampak gempa sama kayak gitu. Jadi tolonglah meskipun sekarang rumah RT, RW, lurah ataupun siapapun yang rusak, tapi kita pun ingin diperhatikan. Itu kan atasan kami, pemerintah kami. Kita ingin diperhatikan oleh mereka. Meskipun kita mampu, tapi kalau nggak ada orang yang jualnya, mau beli apa? Kalau misalkan mereka yang mendistribusikan, setidaknya adalah yang buat kita. Ingin yang inilah yang layak kayak misalkan tempat tidur kayak gitu. Kalau kita lah orang tua masih bisa tahan, tapi kalau anak kecil pada sekarang pada sakit-sakit itu semua obat semua. Pohon singkong ini teh. Iya, itu yang Tanyain nextnya apa? Berapa diisi oleh berapa orang? 8 kakak. Satu tenda ini Iya, 8 kakak. cukup. Ya dicukup-cukupin aja. Sampai ada yang Kalau misalkan malam kalau misalkan malam pasti penuh. Tapi kalau misalkan kayak gini siang kan kadang ada yang kerja, ada yang keluar, anak-anak keluar jalan-jalan. Warga masih ada yang beraktivitas ya. Masih ada. Nah, soalnya kalau enggak
dari mana nanti kalau misalkan nggak ada yang ngasih, cuma diam aja berarti semua kelaparan. Jadi diusahakan kerja ada yang jualan. Ya meskipun takut juga kayak gimana. Mas Cahyat Tapi udah untuk ya. untuk getaran ini dirasakan di setiap titik atau cuma di sini aja sih? Enggak semua. Soalnya katanya kalau misalkan yang dari titiknya sih daerah Sugenang ke sana ya titiknya kebanyakan. Tapi getarannya ke sini agak banyak, tapi enggak terlalu banyak kayak yang di daerah Sugenang gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik, itu adalah pengakuan dari warga yang mengungsi di posko di mana tempat mereka dirikan gitu. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Cahyat Supriyatna langsung dari Desa Mekarsari, Kampung Panembong, Girang. Saat ini warga memang masih sangat membutuhkan tenda dan makanan siap saji untuk anak-anak mereka serta juga obat-obatan. Terima kasih banyak, jaga kesehatan dan keselamatan Cahyat. Pemirsa, sementara itu kita akan memantau kondisi pengungsian di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Andi Iksan. Selamat pagi, Andi. Bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda, Andi? Baik, saat ini saya sedang berada di kampung, maksudnya Desa Ciherang, Kecamatan Pacet. Bisa dilihat saat ini di tenda pengungsian posko darurat ini yang diisi oleh sebanyak 735 warga. Dan di pengungsian ini banyak anak-anak dan ibu hamil, lansia, dan bahkan saat tadi saya sedang mencari lansia, terdapat salah satu pengungsi lansia dalam kondisi tengah sakit. Ini ya cukup mencemaskan ya. Ini salah satu warga pengungsi yang tengah sakit, yang hanya bisa terbaring lemas, yang hanya dijaga oleh anaknya. Dan kita coba tanya-tanya dengan anaknya. Boleh teh, maaf mengganggu teteh, dengan teteh siapa teh namanya teh? Nama aku Mida. Teteh boleh tahu ini ibu kenapa teteh? Sakit kanker payudara. Oh, ini udah berapa lama teteh ini? 1 tahun lebih Ini mengungsi tadi di sini berapa lama? dari awal kejadian. Nah, selama mengungsi di sini ada nggak penanganan dari tim medis atau yang medis lainnya teh yang di sini? Kemarin ada Gimana? dari TNI Bandung. Gimana hasilnya teh? Ya, gitu aja. Nah, untuk obat-obatan, makanan, dan lainnya gimana selama mengungsi di sini teh? Alhamdulillah banyak bantuan dari banyak pihak, mulai dari makanan ringan, berat. Alhamdulillah. Nah, kondisi ibu saat ini gimana teh? Sakit parah aja. Masih sakit. Soalnya udah stop kemoterapi. Soalnya gak kuat. Selama mengungsi di sini ada nggak teh kekurangan yang paling teteh butuhkan apa aja? Ada pampers dewasa, pampers bayi, selimut, kaos kaki. Selama mengungsi ini sama siapa aja teh? Sama bapak, kakak. Waktu kejadian itu gimana teh, kondisi keluarga, rumah itu gimana seperti apa? Rumah retak gitu. Bisa, teh. Nah, untuk kebutuhan obat-obatan sendiri apa aja sih? Kan selama ini kan waktu mengungsi sini kan kurang gitu ya untuk pengobatan, penanganan itu gimana teh? Pengennya tapi gimana, harapannya seperti apa? Pengen lebih lengkap gitu obat-obatannya. Apalagi tes selain itu. Apanya? Harapannya teh apa nih harapan? Harapan semoga gak ada gempa susulan lagi, banyak bantuan lagi gitu. Terima kasih teteh. Baik, Pak, barusan saya sudah berbincang-bincang dengan salah satu keluarga lansia yang mengalami sakit
di tengah bencana gempa bumi ini, dan keluarga berharap adanya bantuan seperti popok dewasa, obat-obatan, dan penanganan dari pihak medis. Untuk saat ini, apakah ada relawan ataupun dari pemerintah yang datang di posko pengungsian Desa Ciherang untuk memberikan bantuan? Hingga saat ini sejak tadi pagi saya belum bertemu melihat dari pihak relawan. Namun dari pihak tim PRT-an yang sigap terus memperhatikan para pengungsi di sini, khususnya untuk ibu hamil dan warga pengungsi yang tengah mengalami sakit. Terima kasih banyak Andi Iksan atas laporannya langsung dari posko pengungsian Desa Ciherang, Pacet, Cianjur. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Andi, kami masih akan terus memantau perkembangan dari lokasi Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi selanjutnya ini ada ratusan paket sembako kembali disalurkan Partai Perindo untuk warga terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Hal ini sesuai instruksi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo untuk memenuhi kebutuhan para korban bencana gempa Cianjur. Gempa bumi magnitudo 5,6 meluluh lantakan wilayah Cianjur, Jawa Barat. Banyak dari warga tidak mempunyai tempat tinggal akibat rusak akibat gempa. DPP Partai Perindo terus aktif memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Ratusan paket sembako kembali disalurkan untuk warga Kadu Dampit, Rancagong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hari ini dari DPP itu langsung berjibaku ke beberapa desa, khususnya di Kecamatan Cilaku, dan membagikan ratusan paket sembako. Berterima kasih banyak dengan santunan untuk gempa bumi ini dari Partai Perindo. Partai Perindo berkomitmen akan terus hadir dan membantu warga yang terdampak bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat sesuai instruksi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, usai jeda Breaking News masih akan segera kembali dengan update informasi terkini dari lokasi pasca gempa. Tetaplah bersama kami.